Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Sadidah Bapak Ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul, menyambung kehidupan kita di masa depan kita, membangun aset kehidupan kita sampai kita menuju ke akhirat dalam rangka mengadakan sebuah perubahan cara pandang, cara pikir, dan cara bermasyarakat, menganalisa berbagai macam hal. Itu membutuhkan sebuah inovasi dan perubahan-perubahan dalam pemikiran kita. Setengah jam ke depan kita ngaji bersama, menelaah apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nasihatkan kepada kita, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan sebuah pendidikan kepada kita yang luar biasa. Untuk itu, setelah kita bersyukur, kita berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'in dan seluruh umat Islam yang telah mengikuti perjuangan beliau sampai hari akhir. Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang sangat menggelitik yang mungkin kita nanti akan setidaknya memberikan sebuah inspirasi baru dalam menerima dan menjalani sebuah kehidupan kita di saat ini. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Seorang laki-laki ini datang dan kemudian ditanya oleh Aisyah. Ditanya, asal usulnya kamu dari mana? Ana jitu min Misr. Saya datang dari negara Mesir. Kemudian ditanya berikutnya, bagaimana kondisi masyarakat yang ada di Mesir dan bagaimana kehidupannya, bagaimana kondisi pemimpinnya yang ada di Mesir. Seorang laki-laki ini kemudian menyampaikan, kami hidup di Mesir, kami tidak pernah merasa sakit hati, dan pemimpin kami pun tidak pernah merasa sakit hati. Artinya kondisinya sangat damai karena keadilan ditegakkan. Kemudian bagaimana kondisi yang lain? Seorang laki-laki kemudian menjawab, mereka sangat luar biasa apabila ada rakyat yang khimarnya meninggal, itu diganti oleh pemimpin kami. Khimar meninggal diganti. Kalau khimar itu kendaraan mereka, hitung-hitungannya kendaraan yang paling sederhana, yang sangat sederhana. Di atasnya khimar ada lagi yang namanya kuda. Kuda pun macam-macam jenisnya. Kalau ada yang mereka rakyat yang meninggal khimarnya akan diganti. Jadi kalau kita di sini, kalau yang nggak punya motor diganti motor, motornya rusak diganti yang baru, diganti. Jadi kalau menceritakan kalau sampai khimarnya meninggal itu diganti, bukan didiamkan. Kalau mereka budaknya meninggal diganti.
Maknanya setiap melihat kondisi kesusahan masyarakat langsung bertindak dan diselesaikan. Kita bisa bayangkan kalau khimarnya meninggal aja segera diganti, apalagi kesusahan yang di atas meninggalnya khimar. Apalagi kesusahan yang lebih dahsyat daripada khimar. Bagaimana kondisi kehidupan sosialnya? Kondisi sosialnya sangat luar biasa dan masyarakat terjamin nafkahnya dijamin dan diberikan. Itu kondisi yang diceritakan oleh seorang laki-laki ini di saat ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anhu, di saat dia datang kepada Aisyah. Kemudian kondisi itu dipahami dan dimengerti oleh Aisyah dan juga dimengerti oleh para sahabat. Maka kemudian ada seorang sahabat yang namanya Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar, beliau berkata, saya sangat berdosa kalau saya tidak menyebarkan sesuatu yang telah Rasulullah SAW sampaikan di rumah ini. Maka di saat mereka mendengar dari Rasulullah sesuatu yang luar biasa itu, kemudian mereka semua bertindak menyebarkan informasi yang dibawa, kebaikan yang dibawa, dan apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Kita selayaknya begitu. Di saat kita ada yang membacakan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, dan memang itu hal yang sangat luar biasa untuk kebaikan kita bersama, mestinya masing-masing mengambil bagian. Yang ada di kehidupan parlemen dia menyampaikan ke parlemen, yang dia ada kehidupan di pemerintahan dia membawa misi ini di pemerintahan, yang ada di perdagangan dia masuk di perdagangan menyampaikan hal ini. Di saat dia masuk di dalam kehidupan sosial seperti apapun dia menyampaikan. Itu tugas yang diambil oleh para sahabat di saat sahabat mendengarkan berita dan penjelasan dari Rasulullah SAW. Maka tidak heran kalau kemudian dalam waktu yang sangat singkat itu Islam sudah tersebar di seluruh pelosok, karena masing-masing sahabat Rasulullah begitu mendapatkan bimbingan Rasul langsung mereka pergi dan menyebarkan. Maka setelah kisah tadi disampaikan, Muhammad bin Abu Bakar kemudian, saya berdosa kalau saya tidak menyebarluaskan apa yang telah dikatakan Rasulullah SAW di dalam rumah ini, kata beliau. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW, qal an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma, ya Allah, man waliya min ummati min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fashqaq bihi alaihi. Rawahu Muslim. Hadis ini disampaikan dari Aisyah dan Rasulullah bersabda. Sabda Rasulullah ini adalah kondisi yang disampaikan oleh orang yang dari Mesir tadi sesuai dengan hadis ini. Maka Muhammad bin Abu Bakar kemudian menyebarluaskan hadis ini kepada masyarakat, dan yang lainnya juga mengambil bagian. Barang siapa yang mengurus dari urusan umatku sesuatu, jadi barang siapa yang mengurus, kalau yang mengurus itu namanya amir, yang diurusi namanya umur.
Orang yang mengurus itu amir. Amir itu adalah pemimpin. Pemimpin itu siapa saja yang mempunyai otoritas dalam sebuah kondisi. Jadi kalau kondisinya dia di dalam rumah tangga, berarti dia adalah pemimpin rumah tangga. Kalau dia adalah kondisinya ada di sekitar RT, berarti dia pemimpin RT. Kalau dia di sekitar RW, berarti pemimpin RW. Kalau lurah, desa, itu adalah pemimpinnya adalah lurah. Kalau kemudian naik lagi camat, pemimpinnya adalah camat, bupati, sampai kemudian atas presiden, sampai kemudian MPR dan DPR. Semua itu adalah man waliya min amri ummati, barang siapa yang mengurus suatu urusan dari urusan umatku, kata Rasulullah, syai'an, sesuatu, fasyaqqa alaihim, kemudian orang yang mengurus tadi, berarti pemimpin yang mengurus urusan umat tadi, menyusahkan mereka, menyusahkan orang yang diurus, tidak peduli dengan yang diurus, tidak memperhatikan urusan-urusan orang yang diurus. Jadi sampai Rasulullah mengatakan Allahumma, sampai begitu pentingnya informasi ini harus sampai kepada seluruhnya. Jadi barang siapa, ya Allah, barang siapa yang wali, yang menjadi wali, yang mengurus urusan umatku dari apapun yang diurus, dan dia mempersulit, menyusahkan, menyengsarakan, menjadikan orang yang diurus menjadi orang yang tidak baik, agamanya nggak diperhatikan, sisi pendidikannya nggak diperhatikan, kemudian sisi sosialnya tidak diperhatikan, sisi-sisi yang lain tidak pernah diperhatikan. Fashkuk alaihi ya Allah, maka susahkan pemimpin itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemarin saya melihat ada seorang ibu yang membacakan buku ajar di dalam tingkat tertentu, SMP atau SMA tertentu, dibacakan di depan, dan isinya yaitu tadi masalah gender, pilihan bebas. Tidak ada sekarang perbedaan. Maka kemudian wajar kalau kemudian kebebasan terjadi di kalangan anak muda. Maka sekarang tidak menjadi hal yang sangat aib kalau ada siswi SLTP hamil, siswi SMA hamil. Beberapa hari yang silam ada seorang laki-laki dan perempuan masih pakai seragam SMA, masih rapi, menuju ke tempat sawah, gugukan sawah, diteriaki sama ibu-ibu, "Awas, hati-hati, jangan sembrono, nanti hamil." Ibu-ibu sampai berteriak begitu. Kemudian mereka berdua masuk kamar mandi. Bapak Ibu, kalau yang namanya pasangan anak-anak SLTA, putra putri, masuk kamar mandi, mesti bapak-bapak, ibu mesti akan membayangkan apa yang dikerjakan. Itu sekarang sudah tidak menjadi aib. Bahkan anak yang putrinya itu pakai jilbab, bayangkan, pakai jilbab. Nah, ini siapa yang harus bertanggung jawab? Ya man waliya amra ummati, orang yang memang mengurus urusan umat ini, umat Rasulullah.
Dia tidak peduli dengan kondisi-kondisi sosial yang demikitu, kondisi-kondisi pendidikan agama yang demikian itu sampai dia rusak, maka dia akan pertama kali bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan umat ini yang pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan. Maka Rasulullah menyampaikan, maka persusahlah ya Allah, persulitlah dia ya Allah. Di saat dia mempersulit kondisi umat yang dipimpin. Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang cara pandang kita itu cara pandang yang tidak ini. Di saat kita memilih pimpinan itu kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Padahal memilih pimpinan itu kewajiban yang harus diperhitungkan. Bayangkan kalau kemudian kita memilih pemimpin kemudian hanya menerima uang 100.000, yang kita pilih hanya 100.000-nya. Tetapi kita tidak melihat kondisi realnya, bagaimana sekian tahun yang akan datang selama panjenengan menerima 100.000 itu terhadap memilih orang yang panjenengan tidak bisa mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Itu sangat berbahaya banget. Maka sampai Rasulullah mengatakan begitu. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasulullah mengatakan, waman waliya min an amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bihi. Ya Rasulullah, Rasulullah sabda begitu, barang siapa yang mengurus urusan umatku dan kemudian dia memperhatikannya, berbuat lemah lembut, sayang dengan yang dipimpinnya, memperhatikan kondisi sosialnya, dia sangat fokus dalam pendidikan agamanya, kata Rasulullah, farfuq bihi ya Allah, lembutkan dia dan berikan dia kelembutan ya. Itu seperti itu sampai Rasulullah mengatakan. Jadi kisah tadi dikaitkan dengan hadis ini sangat klop. Itu idealnya. Tetapi di saat kita berpikir masalah-masalah yang terkait dengan ideal ini, kita tidak mau menerima. Kita tidak ingin punya seorang pemimpin yang santun dengan rakyatnya, pemimpin yang suka memperhatikan kehidupan sosial rakyatnya, pemimpin yang suka memperhatikan tingkat sosial ekonomi rakyatnya, pemimpin yang berbuat adil kepada siapa saja, pemimpin yang berbuat. Kita itu belum sampai di situ cara pikir dan pandang kita. Kita berpikirnya masih siapa yang memberi 100.000 itu. Ini yang akan merusak tingkat sosial kita adalah yang kayak begini ini. Dan tidak memperhatikan masalah-masalah yang terkait dengan kondisi umat. Ini maka kami sampaikan, karena memang hal ini umat kita masih membutuhkan sebuah pembinaan-pembinaan bagaimana thaqafah Islamiyah ini ada di dalam benak dan menjadi sikap masyarakat Islam. Karena memang mayoritas Indonesia ini mayoritas umat Islam. Saat ini kita tidak perlu bangga dengan mayoritasnya saat ini. Di saat umat Islam lengah dengan kepemimpinan, lengah dengan orang yang akan mengatur, lengah terhadap siapa yang itu suatu ketika akan habis umat Islam Indonesia. Dan itu terjadi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Jenengan juga dininakbubuhkan dengan kasus yang terjadi di Spanyol. Sekarang generasi muda kita tidak pernah membaca sejarah yang namanya Andalusia. Yang mereka baca adalah sejarah Spanyol. Memang itu harus ditenggelamkan. Padahal Spanyol ini adalah dulunya namanya Andalusia, pusat peradaban umat Islam. Di saat umat Islam sudah melambung di atas,
orang-orang barat masih dalam kondisi primitif. Mereka kalau memakai sepatu, pakai sendalnya jinjit tinggi. Kenapa? Karena supaya kakinya tidak kena kotoran. Kenapa begitu? Karena mereka masih membuang kotoran masih di sekitar jalan seperti binatang. Nah, kemudian mereka untuk meningkatkan kondisi sosial mereka berdatangan ke Andalusia, belajar di Andalusia, belajar kehidupan umat Islam, belajar kehidupannya para ulama di Andalusia. Begitu kondisi umat Islam di Andalusia, dia tidak peduli dengan masyarakat Islamnya, tidak peduli dengan pembinaan umatnya, tidak peduli dengan thaqafah Islamiyah yang ada pada umatnya. Di saat mereka memiliki sebuah kemampuan untuk menghabisi umat Islam, habis semua. Hanya dua pilihan, keluar dari Indonesia, keluar dari Andalusia, atau murtad. Bersih. Yang nggak mau murtad dia keluar dari Andalusia, yang mau murtad tinggal di Andalusia. Maka kemudian untuk membumikan nama yang harum ini, mereka harus rubah dengan Spanyol. Padahal saat itu bukan 90% Andalusia umat Islam, 100%. Dan dikuasai berabad-abad, bukan 2-3 atau 3 abad, ratusan abad. Itu bisa hilang. Karena tidak peduli umat Islam terhadap pemimpin yang akan memimpin Andalusia. Kalau kemudian bangsa kita ini yang bangsa yang dikatakan mayoritas umat Islam, tetapi tidak peduli dengan kepemimpinan, ya sudah, kita tidak akan lama-lama lagi sudah. Sekarang kita sudah merasakan bagaimana umat Islam sudah tidak mendapatkan lagi penghargaan dan kemerdekaan dalam melaksanakan sebuah nilai-nilai dakwah pun semua dibatasi. Apakah kita tidak ingat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah kalian tidak melihat orang yang menghiasi dirinya dengan amal-amal yang jahat, amal-amal yang jelek, fara'ahu hasanan, tapi selalu dia melihatnya kejelekan itu adalah kebaikan pada dirinya. Ini mengingatkan kita, sangat menggelitik sekali, karena ada orang yang membunuh orang itu dianggap amal soleh, mengkhianati orang dianggap amal soleh, kebaikan. Korupsi itu baik. Apakah kalian tidak melihat kondisi-kondisi real yang Anda lihat setiap saat ini? Yang orang-orang sekarang berbuat jahat untuk dirinya, dia merasa bahwa dia berbuat baik. Ini cukup bagi kita umat Islam, ya. Cukup bagi kita umat Islam untuk mengambil sebuah pemikiran-pemikiran yang real, yang tidak dimunak-bubukan setiap saat. Kita lupa lalai. Kenapa lupa lalai? Karena kita memang tidak ada keinginan untuk mendalami nilai-nilai Islam. Bahkan sekarang kemana-mana sebuah gerakan-gerakan yang memangkas bagaimana orang-orang ini, orang-orang Islam yang mereka memiliki kemampuan Islam yang kuat itu harus dipinggirkan. Kemarin ada orang datang ke pondok pesantren kita ini yang mengadakan sebuah penelitian yang terkait dengan masalah
federasi beragama, moderasi, itu semua yang namanya questionernya itu semua isinya mengarah kepada jebakan-jebakan. Sekarang bayangkan kalau kemudian disuruh mengurutkan tokoh gitu ya, tokoh-tokoh orang-orang yang kayak begini suruh mengurutkan. Nanti kalau kita mengurutkan tokoh yang paling ideal, diurutkan itu nanti kita akan terjebak di situ. Oh, ini berarti dia masuk golongan orang radikal. Berarti program moderasi belum masuk. Moderasi itu kan umatan wasaton. Kita sudah punya namanya konsep umatan wasaton, itu sudah punya. Tetapi itu sengaja memang dibuat begitu. Nanti ada contoh-contoh lagi apa negara Sam ini begini-begini, kemudian isinya macam-macam itu kemudian dijebak. Kalau nanti tidak hati-hati itu masuk. Oh, berarti pesantren ini masih belum. Kesimpulannya ini akan begitu. Kemudian kami minta tolong nanti kami diberikan hasil penelitian. Buku-buku yang kelihatan agak islami, kemudian pengarangnya siapa, difoto. Ini luar biasa. Tapi kita tidak usah khawatir, itu memang sebuah pergerakan yang membuat kita makin cerdas. Bukan makin berhenti, tapi makin cerdas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, An Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'yatan. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba yang diberikan kemampuan Allah untuk memimpin rakyat, yamutu yauma yamutu wa ghasin, kemudian dia mati dan dia di saat mati itu dalam keadaan khianat, kata Rasulullah. Dia memimpin rakyat, kemudian di saat dia memimpin dalam sekian lama itu dia mati dalam keadaan di mana saat dia mati dalam keadaan berkhianat li ra'yatihi, dengan rakyatnya, illa harrama alaihil jannah, kecuali Allah akan mengharamkan kepada pemimpin yang memimpin rakyat dengan cara berkhianat itu, Allah mengharamkan dia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Jadi Allah telah mengharamkan orang-orang yang telah memiliki otoritas memimpin dan kemudian dia berkhianat kepada rakyatnya, itu telah mengharamkan, Allah telah mengharamkan dia masuk surga. Maka kita hati-hati Bapak Ibu yang memiliki otoritas kepemimpinan, kepemimpinan yang ada di masyarakat, kepemimpinan yang ada di keluarga, kepemimpinan yang ada di pemerintahan. Itu risikonya sangat besar. Kalau tidak hati-hati dan tidak hati-hati dalam memimpin rakyat, apalagi dengan sebuah pengkhianatan dan dengan kecurangan, maka Allah akan mengharamkan orang ini masuk surga. Itu maknanya peringatan supaya di saat kita punya otoritas itu harus ekstra hati-hati. Tidak boleh sembrono, meleset, ya sudah selesai urusan kita. Karena itu sangat membahayakan kehidupan dunia dan akhirat. Sangat membahayakan kehidupan dunia dan akhirat. Maka di saat ada seorang Yahudi datang ke Madinah, dia bertanya kepada rakyat Madinah, Aina Umar, katanya, Umar di mana?
Kenapa? Saya pengen tahu Umar. Jadi padahal Umar itu terkenal, tetapi orang ini belum tahu sosok Umarnya kayak apa, di mana dia. Diantarkan ke rumahnya, kemudian melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tiduran di atas tikar dan berbantalan dari pasir. Maka yang keluar dari mulut orang Yahudi ini, adilta fa'aminta. Wahai Umar, kamu telah berbuat adil pada siapa saja, maka kamu aman. Tidur sembarangan itu aman, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang. Itu keluar dari mulutnya orang Yahudi. Ya amiral mu'min, adilta fa'aminta. Wa anal mu'minin, kamu telah berbuat adil, maka kamu aman. Adil itu berarti dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini masyarakat butuh pembinaan agama, dibina sampai tuntas, menempatkan tempatnya. Ini masyarakat membutuhkan sebuah pendidikan Islam dengan baik, maka kemudian didesain pendidikan Islam dengan baik. Itu meletakkan sesuatu pada tempat. Ini masyarakat muslimah membutuhkan pembinaan bagaimana mereka mengenal budaya Islam dan menggunakan jilbab, menggunakan dan sebagainya. Nah, itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adalah adil. Wadu syai'in ala mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah sebuah keadilan. Maka karena Umar telah berbuat demikian, dia berada dalam kondisi apa saja dia aman. Dan itu adalah sebuah statement dari orang Yahudi yang telah melihat kondisi real Umar bin Khattab. Adilta fa'aminta, kamu telah adil, maka kamu akan menjadi aman. Ikhwatifillah yarhamukumullah. Maka kalau kita memiliki sebuah otoritas kepemimpinan apapun bentuknya, maka prinsipnya kita harus membuat masyarakat kita senang, bahagia. Jangan sebaliknya, menderita malah senang. Prinsipnya jangan sampai syaqqa alaihim, menyusahkan. Maka kalau menyusahkan ya sudah, masyarakat juga akan berdoa fashtuq alaihi, maka susahkan dia. Mempermudah, memberikan kemudahan, itu kan sesuatu hal yang sangat luar biasa dan sangat dicintai dan disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dan masyarakat juga akan menjadi senang. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita berusaha memperbaiki siapa saja yang ada di kanan kiri kita, sehingga kondisi dan keadaan Islam yang ada di Indonesia ini bukan tugas perorangan, tugas dari seorang pemimpin sampai seluruh rakyat itu semua ikut berpartisipasi mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kemanusiaan dan kemasyarakatan, dan tidak boleh dalam mewujudkan nilai-nilai Islam itu dengan cara-cara kedzaliman, dengan cara-cara merusak, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Islam. Tetapi kita menegakkan, membina umat dengan Islam ini dengan jauh dari sikap dan cara dan bentuk kedzaliman. Mendolimi manusia tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas menyampaikan, man ada damiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti, memusuhi seorang kafir yang dilindungi di dalam negara Islam, di dalam kehidupan bermasyarakat Islam,
maka dia akan menjadi musuh saya nanti di akhir. Jadi nggak boleh sekalipun kita memiliki kemampuan untuk mengatur, tidak boleh mendolimi, tidak boleh menyakiti, tidak boleh menyiksa kepada orang-orang yang tidak sama dengan kita. Nah, kita ini kadang-kadang membingungkan. Mereka selalu mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. Lah makna Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Kan mereka selalu mengatakan berbeda tapi sama. Ya berbeda sama, yang satu berjilbab, satunya tidak, ya berbeda sama. Tidak harus disamakan, jilbabnya dilepas. Harus begitu. Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ini muslim, ini bukan muslim, bukan kemudian yang muslim dimurtadkan dia harus sama, bukan begitu. Itu kesalahan penafsiran dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang ini memang nggak harus terus digembor-gemborkan. Kalau umat Islam tidak berani menyuarakan nilai-nilai kayak begini ini, ya terus akan diperkosa nilai Bhinneka Tunggal Ika itu untuk menghabisi umat Islam. Pancasila untuk menghukumi umat Islam. Ini orang yang suka ngaji dianggap orang yang anti Pancasila. Justru orang yang rajin ngaji itu orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Karena yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itu bukan hanya di bibir. Barang siapa yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa hanya di mulut, hatinya menolak, munafik. Barang siapa yang mengucapkan ketuhanan yang Maha Esa hanya di hati, lisannya tidak mengucapkan, kebatinan. Yang benar adalah ketuhanan yang Maha Esa mengucapkan dalam mulutnya, hatinya meyakini Tuhan yang Maha Esa, amal perbuatannya dia mengamalkan nilai-nilai yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Justru itu orang yang aktif belajar, aktif ngaji, aktif ke masjid, itu orang yang mengamalkan nilai sila Pancasila. Nah, jangan sampai kemudian kita dibelok-belokkan, yang rajin ke masjid dianggap anti Pancasila. Kacau ini kita ini. Nah ini kan kita harus mengkritisinya supaya kita tidak dihabisi dengan nilai-nilai Pancasila. Kita ini orang yang paling Pancasila karena mengamalkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Jadi begitu. Maka di saat kita harus berbicara kepada orang-orang nasionalis, landasan kita 5 Pancasila. Semua akan bisa dijawab dan dijawab. Ya. Keadilan sosial. Siapa sekarang? Keadilan sosial yang bisa menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia siapa? Silahkan Bapak lihat siapa kepemimpinan dari mulai Pak Soekarno sampai sekarang, siapa yang bisa menegakkan sila Pancasila dari 1 sampai 5. Dinilai sendiri Bapak Ibu. Kalau itu diamalkan, nilai 1 sampai 5 diamalkan secara luar biasa, nilainya itu udah luar biasa. Nah tadi untuk itu kita harus memahami dan mengerti, jangan sampai kemudian sebuah kesepakatan yang dibangun bersama oleh pendiri bangsa ini kemudian untuk menghakimi kita. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus bisa menjawab, kita harus bisa memberikan sebuah argumen, kita bisa memberikan sebuah penjelasan supaya itu menjadi sebuah alat untuk kita berpijak dalam sebuah hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Lewat 5 menit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.